Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ambar Sari dengan NIM 06031282429050, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024, kelas Indralaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran ekonomi dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Dr. Rangga Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran yaitu model pembelajaran Problem Based Learning atau sering disebut juga PBL. Baik, langsung saja kita mulai penjelasannya. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL merupakan pendekatan inovatif yang berpusat pada siswa, di mana proses belajar difokuskan pada pemecahan masalah nyata untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Dalam penerapannya, PBL menekankan kerjasama dalam kelompok kecil, sehingga siswa dapat berpartisipasi aktif, menganalisis permasalahan, dan mencari solusi. Melalui proses ini, mereka memperoleh pengalaman belajar yang mandiri, kolaboratif, dan bermakna. Latar belakang munculnya model ini didasari oleh kelemahan pembelajaran konvensional yang masih berpusat pada guru, di mana siswa cenderung pasif dan hanya menerima informasi. Kondisi tersebut membuat kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah siswa kurang berkembang. Oleh karena itu, PBL hadir sebagai solusi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, aktif, kreatif, dan kontekstual. Dengan menghadapkan peserta didik pada masalah nyata, relevan dengan kehidupan sehari-hari, PBL membantu mereka membangun pemahaman secara mandiri sekaligus meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Guru memulai dengan persepsi untuk mengetahui pemahaman awal siswa, memberi motivasi dan menyiapkan peserta didik agar siap memahami permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk fokus dalam pembelajaran. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil agar dapat berdiskusi dan bekerja sama. Guru juga mengatur waktu dan jalannya kegiatan agar setiap tahap berjalan efektif dan tujuan pembelajaran tercapai. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam penyelidikan masalah secara individu dan kelompok. Guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, mengarahkan siswa mencari informasi dan solusi terkait masalah. Siswa didorong berpikir kritis serta mengumpulkan data secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi peserta didik. Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi dan mempresentasikannya di depan kelas. Guru membantu pembagian tugas agar semua anggota berkontribusi aktif. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diberikan oleh pendidik. Guru menilai dan memberi umpan balik terhadap hasil diskusi untuk melihat ketepatan solusi dan proses berpikir siswa, sekaligus membantu mereka meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Adapun contoh nyata penerapan model PBL di kelas dan tahapan-tahapan yang ada dalam model PBL ini seperti tahap pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah, di mana guru memulai pembelajaran dengan menampilkan berita tentang kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional. Guru kemudian menanyakan mengapa harga barang bisa naik dan apa dampaknya bagi masyarakat. Pertanyaan ini memotivasi siswa untuk memahami masalah ekonomi tersebut. Tahap kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk fokus dalam pembelajaran. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang dan mengarahkan mereka menentukan fokus pembahasan, misalnya mencari penyebab inflasi, dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat, atau kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan. Guru juga menjelaskan tujuan dan batas waktu pengerjaan agar kegiatan berjalan efektif. Tahap ketiga, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam penyelidikan masalah secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa mencari informasi dari berbagai sumber seperti situs BPS, artikel berita ekonomi, dan hasil wawancara sederhana dengan pedagang di sekitar rumah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan siswa dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi peserta didik. Setiap kelompok menyusun hasil penyelidikan mereka ke dalam bentuk laporan dan mempresentasikannya di depan kelas, misalnya melalui PowerPoint atau poster yang menjelaskan penyebab inflasi dan solusi yang bisa dilakukan, seperti menjaga distribusi barang dan mendorong produksi lokal. Kemudian yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang diberikan oleh pendidik. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, menilai keaktifan, kerjasama, dan ketepatan solusi yang diajukan. Guru memberikan umpan balik agar siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep ekonomi.
Kelebihan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL ini, yang pertama, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik memahami isi pelajaran lebih baik. Yang kedua, mendorong peserta didik menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tanggung jawab dalam belajar. Yang keempat, membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dan yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah melalui proses pengamatan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Adapun kekurangan model pembelajaran Problem Based Learning ini, yaitu yang pertama, siswa yang kurang minat atau percaya diri sering kesulitan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup lama bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, tanpa pemahaman awal yang cukup, siswa akan sulit memahami masalah yang diberikan. Yang keempat, sulit diterapkan jika sarana dan prasarana pembelajaran terbatas. Yang kelima, beberapa materi pelajaran sulit disesuaikan dengan model PBL. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL adalah model yang berpusat pada siswa dan menekankan proses belajar melalui pemecahan masalah nyata. Model ini membantu siswa berpikir kritis, bekerja sama, dan belajar secara mandiri melalui tahapan orientasi masalah, penyelidikan, penyajian hasil, hingga evaluasi. Dan PBL ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang sudah saya jelaskan. Menurut saya, PBL sangat efektif diterapkan dalam pembelajaran ekonomi saat ini dan konteks pendidikan saat ini karena membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan mampu mengaitkan teori dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir serta karakter yang dibutuhkan di dunia nyata. Cukup sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan jika masih ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.